Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Rekan trader, tahan henti market memberikan analisa buat rekan trader. Kita memberikan analisa, kita memberikan informasi, kita memberikan rujukan kepada rekan trader. Tapi kembali lagi rekan trader yang akan melihatnya, yang akan menentukannya. Tapi setidaknya kita memberikan analisa agar rekan trader setidaknya punya rambu-rambu sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa 3 segmen kita akan lalui. Segmen pertama kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Segmen kedua kita akan membahas tema harian kita pada hari ini. Dan segmen ketiga adalah kita akan melihat apa yang akan terjadi pada hari ini. Ya. Oke rekan trader, seperti bisa kita masuk di segmen pertama, kita lihat apa yang terjadi pada platform di hari kemarin. Rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, sangat luar biasa. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin datar ya. Bergerak sangat datar kan trader. Ya di antara 101.562 sampai 101.717. Dan ini sangat wajar dikarenakan libur kemarin di Amerika. Libur hari buruh, oleh karena itu sangat datar. Selanjutnya kita lihat untuk euro angkel saham dolar, imbasnya euro angkel saham dolar pun juga pergerakannya tidak terlalu luar biasa, walaupun tendensi kenaikan sangat luar biasa kemarin. Dia naik sampai di posisi 1.10721. Bagaimana ke pound sterling? Pound sterling pun juga seperti itu rekan trader, mengalami penguatan kemarin sampai 1.31541. Sedangkan Gold kemarin pada prinsipnya gold itu kemarin dia lebih memiliki kecenderungan bearish. Sempat turun di posisi 2489. Kemudian dia naik rekan trader sampai ke 2507. Akhirnya dia ditutup di posisi seputaran 2497. Sedangkan untuk USD yen Jepang tadi kemarin signifikan penguatan sampai ke level 147.198. Nah, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 146.894. Nah, ini adalah apa yang terjadi di hari kemarin dan kita akan memasuki di tema harian kita. Untuk tema harian kita pada hari ini, seperti biasa saya mengangkat sebuah tema tentang gold juga, karena salah satu penonton YouTube ini, channel ini menjuluki saya adalah Lord of Gold. Wah, gila. Ketawa dulu. Oke, Lord of Gold akan memberikan analisa buat rekan trader. Oke, tema harian yang kita angkat pada hari ini adalah zona merah emas terus berlanjut. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader, zona merah emas terus berlanjut. Dan ini adalah hal yang sangat wajar kalau rekan trader melihat apa yang saya prediksikan selama minggu ini. Sudah sangat jelas saya bilang bahwa emas ini punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan di dalam minggu ini. Walaupun nanti kita akan lihat setelah pertengahan ya, karena mulai hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat itu adalah kunci banyak sekali berita-berita. Emas hari ini memasuki pagi hari yang cerah, rekan trader, tersungkur sampai di 2489 walaupun sekarang dia agak mengalami penguatan. Nah, kita akan lihat rekan trader, kita akan lihat zona merah emas ini menurut saya masih terus berlanjut sampai ya bagaimana nanti non-farm payroll dicetuskan atau dirilis. Kita akan lihat rekan trader bahwa pelemahan yang terjadi ini sangat wajar. Dan hari ini pun juga akan ada berita walaupun kalau menurut saya tendensi bullish hari ini masih, walaupun tadi dia sempat turun, tapi tendensi bullish menurut saya setelah masuk pasar Eropa dan akan masuk di pasar Amerika memiliki kecenderungan yang sangat kuat. Yang saya khawatirkan sekarang dimasuk di pasar Eropa dia agak sedikit mengalami penguatan dan setelah masuk di pasar Amerika dia terjun balik. Jadi harap rekan trader, karena kenapa saya bilang hal tersebut? Karena rekan trader kalau lihat hari ini nanti malam di pukul
20:45 menit dan 21 akan ada indeks manajer pembelian manufaktur ya. PMI dan manufaktur ISM bulan Agustus. Inilah yang akan menjadi trigger bagaimana pergerakan emas di hari ini. Kita akan melihat setelah dolar Amerika mengalami pengunduran sampai titik tertinggi titik terendah dalam setahun, tapi dia udah mulai kickback kembali lagi ke arah penguatan dan ini berimbas. Tapi rekan trader, apa yang terjadi itu adalah hal yang biasa karena reaksi pasar menjelang pengumuman pemangkasan tingkat suku bunga. Apakah pemangkasan tingkat suku bunga ini 25 BP atau 50 BP? 70% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dicetuskan oleh FOMC, rapat pertemuan FOMC bulan ini sebesar 25 BP. Sedangkan 30% menyatakan bahwa sebesar 50 BP dari target 100 BP di tahun ini. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kenapa? Karena imbasnya sudah barang tentu akan membuat dolar Amerika tertekan dan membuat emas akan naik. Oleh karena itu, kerikil-kerikil tajam yang terjadi pada emas di awal minggu ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang biasa malahan menurut saya, karena emas membutuhkan dorongan yang sangat kuat nanti untuk naik lagi. Tapi di saat keadaan yang sangat luar biasa saat ini, di mana pelemahan terus menghantui, menurut saya itu adalah titik awal sebelum emas akan terbang naik lagi. Betul, sekarang emas lagi berusaha untuk masuk ke zona 2500. Dia masuk zona 2500, dia turun lagi di bawah zona 2500, tapi di saat dia masuk di zona 2500, dia akan menancapkan kukunya. Dan kembali lagi saya bilang, 2450 akan dituju, 2500 akan dituju, 2550 peluang besar akan dicapai. Sampai terkejut saya gara-gara mic ini ya. Dan rekan trader, harap diperhatikan bahwa di saat pengumuman pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, emas punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi menjelang pengumuman tersebut, kita akan lihat minggu yang penuh dengan fundamental yang sangat kuat pada minggu ini. Diawali hari ini dan nanti diakhiri di saat non-farm payroll. Dan di saat itulah kita akan melihat bagaimana impact-nya terhadap rapat FOMC yang akan dilakukan pada bulan ini, sehingga kita akan bisa mengetahui seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed pada rapat pertemuan FOMC pada bulan September. Oke rekan trader, demikianlah apa yang saya bawakan hari ini. Kita sekarang langsung coba masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama. Oke, batuk sedikit dulu. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita akan lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini serak-serak basah. Walaupun tadi dia sempat naik di posisi 101.717, tapi sekarang pelemahan menghantui. Saya bisa bilang bahwa pelemahan menghantui ini bisa sampai ke posisi terendah, malahan menurut saya di posisi 101.308. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan coba kembali naik lagi ke level yang paling tertinggi, ya mungkin di seputaran 101.838. Tapi pada prinsipnya apa yang terjadi hari ini harap diperhatikan rekan trader. Arah pergerakannya menurut analisa saya dari 101.308 sampai 101.838. Selanjutnya Euro Uncle Sam Dolar. Kita lihat Euro Uncle Sam Dolar hari ini memiliki pergerakan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa setelah mengalami pelemahan, sekarang Euro Uncle Sam Dolar ini perlahan namun pasti dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi hati-hati rekan trader. Sekali lagi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Oke. Saya bisa bilang dia akan mengalami pelemahan.
ya analisa ya. Pelemahan yang paling sempurna mungkin dia bisa sampai di level 1.10376. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi sampai ke posisi 1.10828. Nah, ini dia. Ini adalah range yang bisa terjadi pada pergerakan euro angkel saham dolar hari ini. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat rekan trader bahwa pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kita lihat bahwa dia mengalami pelemahan. Tapi tendensi penguatan itu sangat kuat juga rekan trader. Ini hati-hati, nanti akan ada berita malam ini. Oke, saya memprediksikan dia akan melemah sampai level paling terendah itu di posisi 1.30819. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan serangan balik mendadak bisa membuat dia naik sampai posisi yang paling tertinggi rekan trader di seputaran 1.3178. Nah, di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold, rekan trader? Untuk gold, rekan trader, saya bisa bilang bahwa gold hari ini harap diperhatikan. Tadi memang dia turun, tapi sekarang dia udah sedikit mengalami penguatan. Oke, kita lihat. Sekarang dia mengalami penguatan dan sudah melewati level yang telah saya tentukan hari ini. Oke, saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level ketinggian paling maksimal adalah di sekitaran 2506. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi terjun di posisi 2491. Nah, kita akan lihat karena hari ini akan ada news. Jadi harap diperhatikan. Jadi pada prinsipnya dia ini akan bergerak antara 2506 sebagai level paling tertinggi sampai level paling terendah di posisi 2491. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, USD yen Jepang pada hari ini kita akan lihat bersama-sama bahwa peluang pelemahan sangat tinggi. Ya, kalaupun dia melemah ya taruhlah yang paling terendah itu di seputaran 145.551. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia mencoba terbang tinggi sampai ke angkasa di posisi 146.994. Oke. Ya. Di sini sabar saya lihat dulu. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke, rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, saya mau sedikit kasih masukan buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa baca, selain rekan trader ya kalender ekonomi 2045 dan 2100, jangan lupa baca artikel saya juga di Investing dengan judul Jalan Terjal Menuju Non-Farm Payroll. Nah, ini jalan terjalnya ini ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada non-emas sampai menuju non-farm payroll. Dan jangan lupa rekan trader yang bijak lalu memilih broker yang bijak. Market broker yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, trader yang luar biasa memilih A-Market. Silakan daftar. Ini adalah webnya, ada di deskripsi kami. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader semua. Setidaknya setiap hari kita memberikan analisa yang up to date buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah analisa dan terus analisa. Karena kesuksesan kita ditentukan oleh analisa yang kita lakukan. Salam profit.